Banyak dari kita hanya ingat Allah saat kita kesulitan, namun ketika Allah menyelesaikan masalah kita, dengan bangga kita mengatakan, "Ini karena kepintaran saya." Itulah yang Allah jelaskan di Az-Zumar ayat 49. Ayat 50 mengingatkan umat-umat sebelum kita juga pernah sombong begitu, dan kesombongan itu tidak pernah menolong mereka. Nikmat tanpa syukur hanya membuka pintu kehancuran. Lalu ayat 51-52 menjelaskan bahwa rezeki itu luas atau sempit bukan hasil strategi kita, tapi keputusan Allah. Terkadang yang membuat hidup terasa sempit bukan dunia, tapi hati yang mentiadakan rahmat yang telah Allah beri. Walaupun banyak manusia yang sudah melewati batas, Allah tetap memanggil hambanya dengan ucapan lembut. "Wahai hambaku yang melampaui batas, jangan putus asa dari rahmatku. Semua dosa bisa diampuni, asal kita pulang sebelum azab datang. Jangan tunggu dihantam dulu baru ingin kembali. Kembalilah sekarang, selagi Allah masih memanggil kita dengan penuh kasih, hambaku." Lalu, bagaimana kita bisa kembali kepada Allah? Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang sama kita muliakan guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Abi Amir Faisal, dan juga host kita Bung David beserta seluruh rekan-rekan dan jamaah Masjid Jami Al-Ikhlas dan seluruh pemirsa iNews Cahaya Hati Indonesia yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur hari ini kita bisa kembali melaksanakan rutinitas taklim kita melalui Cahaya Hati Indonesia. Kali ini tema kita, jangan nunggu datangnya azab sampai kita kembali kepada Allah. Artinya setiap yang diberikan oleh Allah, baik bentuk nikmat yang Allah berikan buat kita, itu semata-mata bukan karena hasil kita. Ya Bu, ya Bu. Kadang ketika diberikan oleh Allah suatu kenikmatan, suatu kelebihan harta, kelebihan rizki, itu berani berkata, kebanyakan manusia itulah hasil jeripaya saya. Benar Bu? Tapi ketika susah baru minta kepada Allah. Ta'aruf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Waktu susah ingat sama Allah, giliran seneng lupa. Belum jadi mas sering banget baca ayat kursi, udah dapat kursi lupa ayat. Surah Az-Zumar ini menegaskan bahwa manusia itu ketika Allah berikan kesusahan, dia berdoa. Fa idza massa insanu durrun da'ana. Ketika dia minta kepada Allah dalam keadaan susah, dia minta kepada Allah, baru ibadah. Dikasih cobaan baru ibadah. Udah kayak lupa. Ya Bu, ya Bu.
Ini sifat manusia, ternyata ujian. Tapi ketika Allah berikan sesuatu nikmat yang lebih, dia berkata, inilah hasil jeripayahku, inilah hasil aku, ilmu yang Allah berikan kepadaku begini luar biasa. Itu merasa akunya tinggi, sombong. Waktu kaya, waktu susah mabu, ingat sama Allah. Udah kaya sombong. Ada nggak orang kaya sombong? Ada, namanya Korun. Makanya kalau ada orang kaya sombong, itu temennya Korun. Mentang-mentang kaya, jalan gak nginjek tanah. Kuntilanak. Ya bu, mentang-mentang pangkat tinggi, jalan dadak duluan. Apa yang mesti disombongin? Wala tamshi fil ardi maroha. Jangan kau berjalan di muka bumi ini dalam keadaan sombong. Ternyata kaya adalah ujian, miskin juga ujian. Kadang orang ketika miskin diuji lulus, tapi ketika diberikan kelebihan, diberikan harta yang lebih, jadi pangkat yang tinggi, dapat jabatan tinggi, lupa akan pemberian Allah. Inilah bentuk ujian keimanan. Bu, kita harus menumbuh kembangkan syukur kita kepada Allah. Apalagi emak-emak nih, suami ngasih duit 100.000, alhamdulillah. Dikasih 1 juta, kencengan ini alhamdulillah. Iya bu. Ini kadang-kadang kagak, ya Allah, suami diomelin dasar laki goblok lu bang. Orang mah kerja di pabrik nyolong-nyolong apaan kek. Wah. Ada bini yang model begitu. Bukan di sini, di luar negeri. Luarnya lagi. Syukur itu menumbuh kembangkan semangat kita buat ibadah. Ternyata apa yang Allah berikan buat kita itu jelas murni semata-mata dari Allah. Hanya Allah yang memberikan kita. Berapa banyak kita minta kepada Allah, tapi kalau Allah belum kasih, sabar. Ya kan? Ya kan? Ini kadang-kadang enggak dikasih, ngeluh, Allah salahin. Salah nih Allah. Kayaknya malaikat salah ngasih nih. Tetangga kayaknya nggak pernah ibadah, itu kita lihatin sholatnya enggak, ngaji enggak, tapi rezekinya lancar aja. Lah gue tiap hari sembahyang sunnah duha tiap hari, minta sama Allah, ya Allah, suami saya lagi berangkat ngojek, kalau rezekinya masih di atas langit turunin ngapa, kalau mesti di bawah bumi keluarin ngapa, kalau masih ada yang jauh deketin ngapa, kalau masih dikit banyakin ngapa, kalau masih ada yang haram halalin ngapa. Boleh doa ada ngapahnya. Allah belum rencana ngasih tuh, bener bu. Tapi kadang-kadang Allah ngasih rizki dengan gaji kan beda. Kadang kita berpikir rezeki itu kan cuma duit doang. Tapi ibu, gaji, rezeki beda. Kalau gaji udah ketahuan tanggalnya kapan ya bu, jumlahnya berapa udah ketahuan. Tapi rezeki Allah lebih luas. Ternyata ujian buat kita. Tahu sendiri kalau gaji rata-rata kita nih ya kan 2,4. Tanggal 2 gajian, tanggal 4, biasanya begitu. Hai dede. Tapi rizki Allah yang nggak sangka-sangka buat kita. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ketika kita bertakwa kepada Allah, Allah kasih jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rizki yang datangnya nggak disangka-sangka. Dengan kita kumpul begini, rezeki kita nggak sangka-sangka. Coba kalau nggak datang ke Masjid Al Ikhlas, nggak dapat aqua. Ya bu, iya dapat Ustadz. Lah iya, cuman kalau di luar kan beli.
Beda, nih rezeki yang gak kita sangka-sangka, terpulang kita dikasih besek. Amin. Satu orang kebuli. Wah, elah 2 karung banyak. Artinya apa? Allah sudah kasih contoh tuh. Ketika dia diberikan nikmat oleh Allah dalam surah Az-Zumar ini ayat 49, itu mengaku bahwa inilah aku, inilah hasil aku. Berapa banyak sejarah membuktikan, Bang. Ada sahabat namanya Tha'labah, ya kan? Zaman dulu itu beliau masih miskin. Ya Allah, sholatnya rajin, ibadahnya rajin. Bener, Bu? Kadang Nabi nyariin ketika di masjid nggak ada Tha'labah, ditegur kenapa nggak ikut sholat jamaah. Saya ini punya baju cuman satu, sarung cuman satu, maka saya sholat gantian dengan istri saya di rumah. Saya minta doa dah ya Rasul, supaya nanti saya kalau dapat rezeki saya beli sarung, bini bisa pakai sarung, saya bisa pakai sarung. Ya, didoain sama Nabi. Begitu selalu telat ibadah. Ternyata ibu Allah kasih hadiah kambing. Tha'labah, urusin ini kambing, insya Allah berkembang biak. Akhirnya itu kambing dari 1 sampai 2, ada yang jadi banyak, beranak setahun 2 kali, brol banyak, Bu. Tha'labah lupa, akhirnya ibadah dia lupa. Ditegur, mana Tha'labah? Ternyata repot ngurusin kambingnya ibu, karena banyak tuh ternaknya semuanya, sampai lupa ibadah, akhirnya merasa sombong. Inilah hasil aku, bukan hasil Allah. Kebanyakan manusia seperti itu. Belum jadi doang kita dirayu-rayu, ya kan. Tenang aja Pak, kalau saya jadi pokoknya jalanan rata semua. Rata sama air, banjir mulu di mana-mana. Belum jadi mah datang jerayu-rayu, masuk ke gang-gang, bahkan masuk ke gorong-gorong. Ya kan. Iyalah, udah jadi mah lupa, ya Bu. Lebih parah lagi. Artinya apa? Yuk, ini merupakan ujian yang Allah berikan buat kita. Jangan sampai kita lupa kepada Allah. Semuanya itu Allah yang kasih. Ternyata kesusahan adalah ujian iman buat kita. Ternyata kekayaan, kelebihan adalah juga ujian buat kita. Jangan sampai kita terlena dengan ujian yang Allah berikan. Nggak semuanya Allah kasih kaya, Bu. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada atasan, ada bawahan. Ini bentuk keadilan Allah. Ada pejabat, ada rakyat. Memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda. Ada yang miskin, ada yang sedang, dan juga ada orang kaya. Agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar. Kalau semuanya konglomerat, takkan ada pembangunan. Kalau semua jadi atasan, lalu siapa yang jadi bawahan? Ya kan? Buka YouTube makanya. Ini nggak punya paketan sih. Namanya paceng, paketan goceng, muter aja. Mudah-mudahan kita semua merasakan bagaimana keadilan Allah. Ujian berupa kekayaan, ujian berupa kesusahan. Jangan sampai azab turun kepada kita. Mudah-mudahan kita sambung lagi di segmen berikutnya. Ayat dari 50, 51, 52, 53 sampai selesai 30 juz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Bu. Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita tadi sudah mendengarkan kajian bersama dengan guru kita, yaitu Ustadz Tile atau Kiai Haji Nur Fadilah, yang tadi udah nyampein ke kita tentang tafsir dari surah Az-Zumar, ayatnya ayat 4, 9 ya. Dan tentunya hari ini selamat bergabung juga buat Anda pemirsa iNews dimanapun saja Anda berada. Hari ini kita disiarkan secara langsung dari Masjid Al-Ikhlas.
Dan tentunya hanya di program kesayangan kita, Cahaya Hati Indonesia. Bu, Pak, semangat semuanya? Alhamdulillah. Tadi udah dengerin, ada yang mau nanya nggak? Silakan, angkat tangannya yang mau nanya. Silakan, siapa? Siapa, mana nih? Iya, silakan Ibu. Ada mic-nya, ada. Udah ada mic-nya. Silakan, nama sama pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Dina dari Majelis Taklim Nurul Mukhlisin, Serua Bojongsari, Depok. Siap. Izin bertanya Pak Ustadz. Ya. Pak Ustadz, apa yang harus dilakukan jika kita sudah dibantu oleh orang lain, tapi ternyata bantuannya itu tujuannya untuk merendahkan seseorang? Nah, itu Doanya, dia. Pak Ustadz. Dari Baik. saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz, Fadl. Iya Ibu Dina, pertanyaannya bagaimana kalau orang memberikan bantuan terus melecehkan, meremehkan kita. Tujuannya itu kan biasanya kebanyakan begitu, hanya ngasih secara ngikutin konten aja ya Bu, supaya naik ratingnya, viewernya banyak orang memberikan sesuatu, bantuan berupa sedekah, bagi duit di jalan, kadang dibikin kamera, dimasukin vlog, akhirnya dibuat konten. Nah ini kan tujuannya kita nggak tahu, kembali lagi kepada tujuannya. Tapi kalau ketahuan jelas tujuannya meremehkan kita, menjatuhkan harga kita, bagaimana sikap kita? Sikap kita ya tolak. Kenapa? Karena nggak murni membantu secara ikhlas kepada kita. Contoh Ibu, Ibu datang, contoh nih di luar negeri nih ada, contoh ada caleg, contoh ada caleg datang ke kita, ya Ibu ini ada sedikit Ibu dari saya, yang enggak 200.000, tapi ada tujuannya, selesai dibikinin kamera, di luar syuting, jangan lupa besok ya, lu coblos gua. Nah, artinya apa? Ternyata tujuannya merendahkan kita. Murah banget suara kita, dibeli cuma 100.000, najong dah. Ya Bu. Artinya apa? Tujuannya nggak baik. Tapi ketika ada tujuan yang baik, alhamdulillah, sikap kita bagaimana menyikapi hal yang seperti itu. Jangan sampai kita tahu, andai kita tahu, kita tolak. Bener Bu? Tolak secara halus. Ini kepentingannya apa? Ada kepentingan pribadi, orientasinya apa, dan apa juga tujuannya seperti itu. Kok pakai ada kamera-kamera? Kan Rasulullah ngajarin, Islam ngajarin, ketika tangan kita kanan bersedekah, yang kiri nggak perlu ketahuan, ya Bu? Ya, betul. Ya, tapi ada lagi, Ustadz, kenapa sih sekarang sedekah, ngasih bantuan harus diposting? Kembali lagi niatnya. Apa niatnya? Kalau niatnya untuk memberikan semangat buat orang lain, silahkan. Maka sedekah itu memberikan itu dengan cara yang rahasia dan terang-terangan. Boleh, tergantung kembali ke niatnya. Andaikan saja niatnya baik, insya Allah akan kembali kebaikan buat kita. Tapi niatnya untuk menjelekkan kita, merendahkan kita, kita mesti nggak terima. Kenapa? Karena tujuannya nggak baik. Itu barangkali Bu Dina. Jadi dengan kita tolak, kalau kita tahu kita tahu tujuannya ini merendahkan kita. Jadi sikap kita jangan mau dan terima. Masih banyak yang lain ya Bu, yang memberikan kita yang secara ikhlas. Itu barangkali Ibu Dina salamin sama Ibu Dani yang lain ya. Makasih banyak Ustadz. Jadi Bu, ya kalau kayak gitu ini tergantung sama kita yang memberikan. Ya kalau dia yang memberikan, ya kalau dia memberikan niatnya ikhlas lillahi ta'ala, dapat pahala. Tapi kalau misalnya dia nggak ikhlas, niatnya pengen merendahkan, nggak dapat apa-apa ya Kiai ya nggak dapat apa-apa, malah dia dapat teguran dari Allah. Nah tapi Ustadz, pertanyaan saya, kalau misalnya kayak lembaga amil zakat Ustadz, ya lembaga amil zakat atau misalnya lembaga sosial, kan kalau habis bantu kan mau nggak mau harus difoto sebagai laporan pertanggungjawaban, ya boleh nggak kayak gitu Ustadz? Nah ini tadi saya bahas dengan konten seperti itu Bu, kembali kepada niatnya lagi. Ada dari Badan Amil Zakat
infak dan sodako. Iya. Wah, itu kan diberikan harus jelas. Kenapa? Karena itu berupa lembaga. Kenapa? Karena harus transparansi. Anggaran yang masuk, donatur yang masuk, yang ngasih donasi semuanya perlu disampaikan yang namanya pemasukan dan pengeluarannya agar transparansi. Sekarang kita zamannya zaman transparan, ya Bu. Ya Bu, sampai baju pada transparan. Ya Allah. Makanya Ibu ada lebak-lebaknya untuk transparan. Nah, kalau seperti itu mesti disampaikan, buat laporan biar publik bisa melihat, biar netizen bisa melihat, oh ini loh kegiatannya. Kenapa? Karena bentuknya organisasi yang mengelola tentang keuangan, harta, zakat, infak, sodako daripada donatur-donatur. Begitu Guru. Jadi wajah orang yang kita berikan bantuan ke foto gitu nggak apa-apa Iya, ya nggak Ustaz apa-apa, ya? nggak apa-apa. Ya, oke baik. Jadi bukan maksudnya tujuannya untuk Bukan merendahkan. merendahkan, tapi tujuannya adalah untuk laporan pertanggung jawaban kepada umat. Bu, kalau misalnya saya nih Ustadz, saya nyumbang, saya foto buat pribadi gitu, itu boleh Ustadz? Nggak apa-apa? Itu tergantung Kak Davidnya. Mau Nggak sih, niatnya nggak apa-apa. bagaimana. Saya pengen foto aja. biar Foto orang aja, lihat. emang apa ngerti bang foto. Jadi ya, emang sekarang Bu zamannya memang begitu, udah zamannya ya Bu. Iya. Kita ngikutin zaman tetapi agama memberikan aturan semua innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'im ma nawa. Sesuatu itu dasar dengan niat dan itu kita tahu apa yang kita niatkan. Niat untuk berbuat baik, Ya. insya Allah dinilai baik. Amin. Tapi kalau niatnya kita nggak tahu kan niat, makanya manusia seseorang nggak bisa menjustifikasi menilai seseorang. Wah, lu nggak bener lu umroh pakai dibikin video lagi kita tawaf di Ka'bah. Apa maksudnya itu ya Bu? Ya Bu. Kalau masuk di posting, keluar di beranda kita, ada hati yang tersentuh, ya Allah pengen ngerasain ke sana Bu, ini merupakan dapat ilmu, dapat pahala buat kita. Oke, baik, terima kasih banyak Ustadz. Bu, Pak, lemes banget Bu. Pak, jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.